Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam perjuangan hidup kita di muka bumi ini, kita ingin menjadi pemenang. Kita ingin menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Karena itu maka Allah sudah takdirkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjadi pemenang. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu bil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan kelak pada hari kiamat di mana para saksi akan berdiri. Kaum muslimin, Allah sudah takdirkan kepada kita bahwa kita adalah sebagai pemenang dalam perjuangan hidup di muka bumi ini. Akan tetapi ada 4 syarat yang harus kita penuhi agar kita keluar sebagai pemenang. Apakah 4 syarat itu? Allah sudah firmankan pada surat yang sangat populer dan sudah sangat kita hafal di luar kepala, dan kemudian surat ini oleh Ki Dahlan pernah dikaji selama 6 bulan berturut-turut, berulang-ulang. Apa ayatnya? Allah firmankan, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setelah Allah bersumpah, Allah mengawali sumpahnya atas nama waktu sebagai media manusia untuk merangkai dan merebut kemenangan. Allah Ta'ala mengawali rangkaian ayat ini, ayat yang indah ini, dengan sebuah ketetapan yang abadi, yaitu bahwa semua manusia adalah para pecundang. Semua manusia akan merugi, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi agar kita tidak jadi pecundang, agar kita keluar sebagai pemenang, maka syarat yang pertama adalah illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Hanya saja kaum muslimin, pengakuan iman kita lantas dipertanyakan oleh Allah, sungguh-sungguhkah kita beriman atau tidak? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia mengaku bahwa ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dia tidak beriman. Mengapa ditengarai tidak beriman?
yuhadi'unallah walladzina amanu, yang ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia tidak sedang menipu siapa-siapa kecuali ia sedang menipu dirinya sendiri, sementara dia tidak sadar akan hal itu. Jadi kaum muslimin, yang pertama, pengakuan iman kita harus juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya ngaku-ngaku beriman, tetapi kemudian iman kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat pertama untuk mencapai kemenangan itu, untuk keluar sebagai pemenang itu, landasannya adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesudah kita beriman, maka harus dengan wa amilus sholihat. Kita harus melakukan kebajikan, melakukan amal-amal soleh. Amal soleh tentu saja amal yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh Rasulnya bagaimana kita melakukan amal-amal kebajikan itu. Jadi pengakuan iman tanpa diiringi dengan amal soleh, maka pengakuan keimanan kita masih diragukan. Karenanya mari kita iringi pengakuan iman kita dengan amanu wa amilus sholihat. Kita terus melakukan kebajikan. Dengan apa kita melakukan kebajikan? Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya kemampuan apa saja, maka lakukanlah itu sebagai amal kebajikan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, pada amal-amal kebajikan ini kadang-kadang mungkin kita memandangnya hal yang sangat sederhana, tapi mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang sangat istimewa. Karena mari kita lakukan itu. Sesudah kita melakukan pengakuan amanu wa amilus sholihat, maka yang ketiga harus kita lakukan adalah watawasau bil haq. Kita harus menyampaikan pesan-pesan, harus menyampaikan peringatan-peringatan, harus menyampaikan nasihat-nasihat kepada siapa saja yang perlu dinasehati. Watawasau bil haq. Kita sampaikan nasihat-nasihat kebenaran. Sesudah kita menyampaikan nasihat kebenaran, dan kepada siapa nasihat yang kita lakukan, tentunya kita harus juga introspeksi bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah juga sebuah kebajikan, sebuah kebenaran. Jangan karena kita untuk bisa bicara, tentu harus ada yang kita tahu bahwa ada yang bisa kita sampaikan. Tetapi juga tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Di zaman media sosial sekarang ini, apa saja dibicarakan, semua saja dibicarakan, bahkan aib-aib pun dibicarakan. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, sampaikan kebenaran itu dan sampaikan apa yang kamu tahu. Tetapi sebaliknya juga tidak semua yang kita tahu harus kita ungkapkan dan harus kita sampaikan. Ada tempat-tempat yang di mana kita sampaikan itu, dan ada juga di mana ada tempat-tempat yang tidak kita sampaikan apa yang kita tahu itu. Karenanya kaum muslimin, bahwa kewajiban kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kita lakukan. Dengan apa? Tentu saja kita sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kaum muslimin, orang tua-tua kita ada menyampaikan bahwa ya, kita boleh memberi nasihat tapi jangan menggurui. Kita boleh bicara tajam tapi jangan melukai. Dan kita boleh cepat tapi jangan mendahului. Kalau kita bicara tajam, maka bagaimana ketajaman pembicaraan kita dilandasi dengan argumen-argumen yang meyakinkan dan kuat. Kalau kita ingin memberi nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu tidak sebagai menggurui, bahwa yang kita nasihati adalah orang-orang yang perlu dan orang-orang yang kita anggap tidak pandai dalam hal itu. Kaum muslimin, maka yang keempat adalah sesudah watawasau bil haq watawasau bis sabr.
tidak mudah menyampaikan pesan, tidak mudah melakukan amal kebajikan. Tapi karenanya kita harus iringi dengan penuh kesabaran. Harus ada kesabaran dalam kehidupan kita ini. Tidak semuanya harus dengan cepat-cepat kita bisa selesaikan. Ada juga yang harus bertahap kita selesaikan. Karenanya kita diingatkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sampaikan kebenaran dan kemudian sampaikan juga dengan penuh kesabaran. Sekali nasihat belum masuk, mungkin ada yang kedua kali. Kedua kali belum masuk juga ada yang ketiga kali, dan seterusnya begitu. Jangan berhenti untuk melakukan kebajikan. Amal-amal kebajikan yang sudah kita lakukan secara bersama-sama tentu bisa dinikmati tidak hanya oleh orang-orang Muhammadiyah saja, tidak hanya warga persyarikatan saja, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka bisa menikmati amal kebajikan yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi pemenang, bukan orang-orang yang menjadi pecundang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, dengan 4 modal yang kita miliki untuk menjadi pemenang, maka tak lupa juga harus kita iringi dengan serangkaian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ada 2 sahabat Nabi yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 2 sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu yang pertama adalah Abdullah bin Jahas, dan yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika akan perang Uhud, keduanya pergi ke sudut masjid dan kemudian keduanya saling mendoakan dan saling berdoa dan saling mendoakan. Kata Abdullah bin Jahas ini masih sepupu Nabi, wajahnya tampan, ganteng, masih muda, gagah. Dan kemudian sahabat yang lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih senior daripada Abdullah bin Abi Jahas. Kata Abdullah, engkau dululah yang berdoa, engkau lebih senior. Lantas saat berdoa, ya Allah, besok aku akan pergi ke gelanggang Uhud bersama Rasulullah dan para sahabat. Izinkan aku ketemu dengan musuhmu yang paling tangguh, dan izinkan aku mengalahkan musuhmu itu. Abdullah bin Jahas mengaminkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Selesai, gantian sekarang ente yang berdoa. Ternyata Abdullah bin Jahas doanya beda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, besok aku akan turun ke gelanggang Uhud bersama para sahabat, bersama Rasul dan para sahabat. Izinkan aku ketemu dengan musuhmu yang paling tangguh, dan biarkan musuhmu itu mencabik-cabik seluruh tubuhku, sehingga hidung dan telingaku dipotong dan digantung di atas pohon kayu. Ketika nanti aku jumpa dengan engkau ya Allah, aku akan berkata, ya Allah, pernah sekali waktu aku memperjuangkan agamamu. Sebagai bukti, hidung dan telingaku dipotong oleh musuhmu, dan seluruh tubuhku dicabik-cabik oleh musuhmu. Lantas Sa'ad mengaminkan doanya Abdullah bin Jahas. Esoknya kedua sahabat ini dengan para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang lain, 300-an orang, menghadapi 1.000 tentara dari kafir Quraisy. Dan kemudian sesudah perang Uhud itu selesai, ya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ingat dengan sahabatnya Abdullah bin Jahas. Mana Abdullah bin Jahas ini? Orang sudah berkumpul kok, ini belum ada dia. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan evakuasi, menyusuri
bekas-bekas gelanggang Uhud itu. Ternyata benar, dijumpai. Saat dijumpailah Abdullah bin Jahas. Tubuhnya telah dicabik-cabik dan kemudian hidung dan telinganya dipotong dan digantung di atas pohon kayu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaraku, doamu lebih baik daripada doaku. Pasti engkau sudah dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kalau sore nanti Allah panggil kita, kalau besok Allah panggil kita, atau bulan depan Allah panggil kita, lantas kita menghadap Allah, kira-kira amal kebajikan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'an muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Rabbana, ya Allah, pada hari ini banyak saudara kami yang terbaring di rumah sakit. Mereka terbaring sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada mereka ya Allah. Berikan ketabahan pada mereka ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Rabbana, ya Allah, kami hari ini sedang memperingati hari lingkungan hidupnya. Ya Allah, bumi kami tercabik-cabik. Bumi kami telah rusak terkoyak-koyak. Ya Allah, bangkitkanlah para generasi muda kami ya Allah, untuk menjaga tanah air ini, untuk menjaga bumi ini ya Allah, untuk memakmurkannya ya Allah, agar terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.